Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsyad Fadilah. Saya berasal dari kelompok 5. Kelompok 5 beranggotakan Irsyad Fadilah, yaitu saya sendiri, Reza Farizal Barkah, Khairinisa Salsabila, Uswan Nur Khalifah, dan Wilki Syahdan Nurdiantoro. Kelompok 5 akan menjelaskan tentang metode assignment, penyelesaian masalah penugasan atau assignment kasus maksimasi dengan metode Hungarian. Metode Hungarian adalah metode yang memodifikasi baris dan kolom dalam matriks efektivitas sampai muncul sebuah komponen nol tunggal dalam setiap baris atau kolom yang dapat dipilih sebagai alokasi penugasan. Sejarahnya, awalnya metode Hungarian ditemukan dan dipublikasikan oleh Harold W. Kuhn pada tahun 1955. Kemudian diperbaiki oleh James Munkers pada tahun 1957, yang kemudian dikenal juga dengan nama algoritma Kuhn-Munkers. Algoritma yang dikembangkan oleh Kuhn-Munkers tersebut didasarkan pada hasil kerja dua orang matematikawan asal Hungaria lainnya, yaitu Denz Konik dan Jeno Egerfari. Next. Syarat dari metode Hungarian. Taha 1996 memaparkan syarat-syarat metode Hungarian, yaitu yang pertama, jumlah I harus sama dengan jumlah J yang harus diselesaikan. Yang kedua, setiap sumber hanya mengerjakan satu tugas. Yang ketiga, apabila jumlah sumber tidak sama dengan jumlah tugas atau sebaliknya, maka ditambahkan variabel dummy worker atau dummy job. Yang keempat, terdapat dua permasalahan yang diselesaikan, yaitu meminimumkan kerugian atau biaya, waktu, jarak, dan sebagainya, atau memaksimumkan keuntungan. Masalah ini dapat dijelaskan dalam bentuk matriks opportunity cost M sama dengan N dengan ukuran matriks M kali N. Definisi matriks biaya cost matriks yaitu seperti gambar tertera, sedangkan matriks penugasan yaitu seperti gambar yang tertera juga. Next. Tahapan dalam metode Hungarian. Yang pertama yaitu memodifikasi tabel penugasan ke dalam matriks efektivitas, di mana matriks ini dibentuk untuk memudahkan dalam proses penyelesaian setiap langkah metode yang telah dilakukan. Yang kedua, memilih nilai terkecil dari setiap baris, lalu dilakukan operasi pengurangan dari tiap nilai di baris tersebut dengan bilangan terkecil yang telah dipilih. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa ada minimal satu buah elemen di tiap baris matriks yang bernilai 0, dan tidak ada elemen dengan nilai negatif. Yang ketiga, melakukan pengurangan kolom jika terdapat kolom yang belum memiliki elemen 0, yaitu memilih nilai terkecil dari kolom. Lalu, dilakukan operasi pengurangan dari tiap nilai kolom dengan bilangan terkecil yang telah dipilih. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa ada minimal satu buah elemen di tiap baris dan tiap kolom matriks yang bernilai 0, dan tidak ada elemen dengan nilai negatif. Yang keempat, membentuk penugasan optimum, yaitu dengan menarik sejumlah garis horizontal dan atau vertikal yang melewati seluruh sel yang bernilai 0. Jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, maka penugasan telah optimal. Jika tidak, maka harus direvisi. Yang kelima, melakukan revisi tabel dengan memilih nilai terkecil yang tidak dilewati garis, lalu kurangkan dengan semua nilai yang tidak dilewati garis. Kemudian, ditambahkan pada angka yang terdapat pada persilangan garis. Kemudian, kembali ke langkah 5. Langkah 6 yaitu penugasan ditempatkan pada sel yang bernilai 0, di mana tiap 0 diganti dengan angka 1. Tetapi tiap kolom dan baris hanya memiliki satu angka 1 sebagai penugasan. Langkah ketujuh yaitu menghitung total nilai dari solusi yang diperoleh berdasarkan elemen dari matriks awal yang belum direduksi nilainya sehingga diperoleh total nilai optimum. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Irsyad Fadilah. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Khairinisa Salsabila dengan nomor induk mahasiswa 2100401. Di sini saya akan menjelaskan sedikit contoh tentang soal assignment. Suatu perusahaan mempunyai 5 pekerjaan yang berbeda untuk diselesaikan oleh 5 karyawan dengan tabel matriks keuntungan sebagai berikut. Bisa dilihat dalam tabel tersebut.
Langkah pertama yaitu cari elemen terbesar pada matriks tersebut, lalu mengurangi pada setiap elemen pada matriks tersebut dengan elemen terbesar tersebut. Di sini dapat dilihat elemen terbesar yaitu pada baris E kolom 5 yaitu nilai 17. Sehingga semua kolom dan baris 17 dikurangi setiap elemen yang ada sehingga hasilnya akan pada tabel bawah. Selanjutnya. Lalu yang kedua, cari elemen terkecil dari tiap baris, lalu kurangkan pada tiap elemen baris tersebut. Pada baris A, yaitu nilai terkecil adalah 2, sedangkan pada baris B juga nilai terkecil 2, dan baris C nilai terkecil adalah 5, sedangkan baris D nilai terkecil 1, dan baris E nilai terkecil 0. Karena nilainya 0 maka hasilnya akan tetap, dan setelah dikurangkan maka hasilnya akan sama seperti tabel nomor 2. Yang ketiga, pilih elemen terkecil dari setiap kolom yang tidak mempunyai nilai 0. Kurangkan pada seluruh elemen dalam kolom tersebut. Pada baris B kolom 1 yaitu ada nilai 1, sedangkan pada baris D kolom 2 yaitu ada juga nilai 1, dan pada kolom ketiga baris E yaitu nilainya 3. Setelah dikurangi akan menjadi seperti tabel tersebut. Lalu langkah yang keempat yaitu melakukan tes optimalisasi dengan menarik sejumlah minimum garis horizontal dan atau vertikal untuk meliputi seluruh elemen bernilai 0. Elemen-elemen yang bernilai 0 yaitu terdapat pada baris B, baris D, dan baris E. Selain itu juga terdapat pada kolom kelima, sehingga ditarik garis lurus pada baris-baris dan kolom yang telah disebutkan tadi. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Uswa Nur Khalifah dengan NIM 2101543. Selanjutnya itu ada penugasan langkah kelima. Pilih elemen yang belum terliput garis yang memiliki nilai paling kecil untuk mengurangi seluruh elemen yang terliput. Jadi elemen yang terliput garis ini kita cari yang nilainya paling kecil. Setelah itu kurangi sama elemen yang belum tergaris seperti gambar di bawah. Selanjutnya, kemudian tambahkan jumlah yang sama pada seluruh elemen yang mempunyai 2 garis yang saling bersilangan menjadi seperti gambar yang di bawah. Next. Selanjutnya ulangi langkah ketiga yaitu melakukan tes optimalisasi dengan menarik sejumlah minimum garis horizontal dan atau vertikal untuk meliputi seluruh elemen bernilai 0. Jadi kita ulangi lagi, cari baris atau kolom yang memiliki nilai 0. Selanjutnya, nah jadi kita tuh tadi kan disuruh menarik elemen yang memiliki nilai 0. Jadi garis sama garisnya itu harus sama dengan jumlah baris dan kolom. Di sini kan kolom sama barisnya 5, berarti garis yang dicoret juga harus ada 5. Selanjutnya matrik penugasannya kita harus mencari nilai baris yang nolnya itu paling sedikit. Di sini kan garis E itu nolnya ada 1, berarti pekerjaan E itu ada di kolom ketiga.
Selanjutnya kayak gitu juga. Harus yang beda kolomnya, setiap karyawan harus memiliki berbeda pekerjaan. Selanjutnya. Nah, jadi ini hasil akhir dari jadwal penugasan opsional yang telah dikerjakan tadi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Saya Reja Fahrizal Barkah dari kelas B. Kasus kedua yaitu kasus tidak normal. Kasus tidak normal ini terjadi ketika kolom dan baris tidak sama. Jadi pada kasus ini kolom hanya memiliki 3 kolom dan baris memiliki 4 baris. Nah, oleh karena itu kita harus menambahkan kolom baru untuk menyamakan baris gitu. Jadi baris akan sama dengan kolom. Kolom yang ditambahkan adalah kolom dummy. Seperti yang terlihat, kolom dummy dimunculkan untuk membantu pengerjaan kasus tidak normal ini, dan kolom dummy diisikan dengan nilai 0. Lalu melakukan tes optimalisasi dengan menarik sejumlah minimum garis horizontal dan atau vertikal untuk meliputi seluruh elemen yang bernilai 0. Mohon maaf, langkah pertama kita mencari elemen dengan nilai terbesar pada matriks dan mengurangi setiap elemen tersebut oleh oleh nilai yang terbesar tersebut gitu. Kecuali dummy, karena dummy memiliki nilai 0 sehingga ketika dikurangi akan tetap sama. Yang terlihat pada gambar, nilai yang terbesar itu merupakan angka 80. Nah, 80 ini dikurangkan oleh setiap elemen pada matriks. Dan hasilnya akan terlihat seperti tabel yang di bawah. 80 dikurangi 70 akan menjadi 10 gitu, dan sebagainya. Lalu langkah kedua, kita mencari elemen terkecil dari tiap baris, lalu mengkurangkan pada tiap elemen baris tersebut. Nah, ini langkah kedua ini tidak dilakukan karena tiap baris sudah memiliki angka 0 yang disebabkan oleh dummy. Jadi ketika kita mengurangi sesuatu dengan angka 0, tidak akan menimbulkan apa-apa gitu, akan tetap sama nilainya. Jadi langsung langkah ketiga, kita melakukan tes optimalisasi dengan menarik sejumlah minimum garis horizontal atau vertikal untuk meliputi seluruh elemen bernilai 0. Kita menarik garis pada baris tukang kayu, tukang kebun, dan dummy, karena itu merupakan garis-garis yang memiliki elemen bernilai 0. Karena garisnya belum sama dengan kolom dan atau baris, maka perlu dilakukan kembali tahap selanjutnya, yaitu tahap memilih elemen yang meliputi terliput garis yang memiliki nilai paling kecil untuk mengurangi seluruh elemen yang belum terliput dan menambahkan pada elemen yang terkena garis 2 kali. Jadi kita mencari elemen yang terkecil dari elemen yang belum terkena garis. Dari elemen yang belum terkena garis tuh ada baris tukang cat hingga kolom ijai, dan garis tukang kuriak hingga kolom ijai juga. Nah, yang terkecil dalam elemen tersebut ada angka 5. Nah, angka 5 ini mengurangi, jadi elemen-elemen yang belum terkena garis dikurangi oleh angka 5, dan elemen yang terkena 2 garis ditambah angka 5.
seperti yang terlihat pada tabel di bawah yang kedua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Wiki Syahdan. Saya melanjutkan latihan 2 kasus tidak normal. Pilih elemen yang belum terliput garis yang memiliki nilai paling kecil untuk mengurangi seluruh elemen yang belum terliput dan ditambahkan pada elemen yang terkena garis 2 kali. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Rizal Farizal Batra. Selanjutnya akan melanjutkan tahap menambahkan garis karena garis belum sesuai dengan kolom. Ulangi langkah 3 kali. Lakukan kembali tes optimasi dengan menarik garis, yaitu menarik garis yang di kolom adet dan kolom dummy. Karena tiap baris dan kolom sudah memiliki nilai 0, maka jumlah garis yang ditarik sama dengan baris dan kolom. Karena tiap baris dan kolom sudah memiliki nilai 0, juga jumlah garis yang ditarik sama dengan jumlah baris dan kolom sudah 0, maka sudah optimal. Dan selanjutnya memilih angka 0 pada setiap kolom. Dan ini merupakan hasil dari kolom yang sudah optimal. Total keuntungan optimal yang diperoleh kepala tukang sebesar Rp210.000 dan pekerjaan tukang cat tugaskan kepada dummy diasumsikan tidak ada yang mengerjakan. Seperti itu. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.